Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi 2025 dari LPTK UIN Mataram dan saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 dengan materi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7E? Alhamdulillah, luar biasa. Inilah saatnya. Allahu Akbar. Ha, Oke, bertepuk tangan kita semua. Oke ya. Tadi kalau Bapak bilang satu, kalian bilang ya. Kalau Bapak bilang dua, kalian bilang ha. Kalau Bapak bilang tiga, kalian bilang yes. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ha. Satu, dua, tiga. Ha. Satu, dua, tiga. Ha. Iya, beri tepuk tangan. Oke, kita mulai lagi ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bertepuk tangan lagi. Oke, berarti semuanya sudah semangat untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu apa, Nak? Siapa yang tahu arti dari rahmat? Sebelum kita bahas. Apa arti dari rahmat? Jadi Nabi Muhammad itu membawa keberkahan, ya. Ketika Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, dia membawa rahmat bagi seluruh alam. Supaya apa, Nak? Supaya masyarakat Mekah tidak tersesat. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada kalanya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke. Jadi diharapkan semua peserta berdiri ya. Berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dan tanduk. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita kepada negara. Oke, baiklah, kita akan masukin materi kita yang berjudul Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Oke, ini dia. Nah, ini tema kita Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nanti yang kita bahas adalah bagaimana sih kondisi masyarakat Arab pra-Islam, baik itu dari segi kepercayaan, ekonomi, ya, budaya dan politik. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas kan? Nah, sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, inilah dia yang akan kita bahas kali ini adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Nah, kondisi itu apa artinya? Kondisi.
Siapa yang? Hah? Kondisi apa artinya? Keadaan yang sesungguhnya, ya. Jadi sebelum adanya Islam, ya di kota Mekah khususnya kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana sih Kak kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam? Sebelum adanya Islam datang, menyembah menyembah berhala. Apa itu berhala? Patung. Nah, patung itu benda mati atau benda hidup? Iya, benda mati. Boleh nggak kita sembah patung itu? Nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh menyembah patung? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah menduakan Allah Subhanahu wa taala namanya apa, Nak? Musyrik atau sirik. Dosanya itu nanti tidak diampuni sama Allah. Kalau kita mati nanti kita nggak diterima kuburan kita. Karena kita musyrik itu sama kita keluar dari ajaran Islam. Jadi kita dianggap sebagai orang kafir ketika kita mati. Bukan hanya berhala, Nak, tapi menyembah jin, malaikat, ya, bintang, semuanya kuburan, ya, itu termasuk perbuatan musyrik. Ya, contohnya dia mau berdagang ini, berdagang tapi dengan cara yang haram, kepingin cepat kaya, ya, datanglah dia ke kuburan, nyembah kuburan, ya kan, supaya apa, Nak? Cepat kaya. Jin dan setan itu tidak mungkin tidak minta imbalan, pasti ada imbalannya, yaitu nyawa kita nanti taruhannya. Kalau kita nggak mampu pakai bayar tumbal, nyawa kita jadi taruhan. Contohnya tumbalnya adalah anak bayi dikorbankan. Nah, kalau nggak dapat anak bayi, nyawa dia taruhannya, gitu dia. Itu perbuatan musyrik, ya, tidak boleh. Nah, jadi Bapak akan memutarkan satu video nih, gambaran dari masyarakat Mekah, ya, sebelum Islam. Ada nih satu video. Nanti kan simak videonya, ya. Ini gambaran dari masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bangsa Arab pada masa itu sangat gemar membuat komen. Hampir semua orang adalah pemilih, kecuali beberapa saja yang tidak. Demikianlah minum itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW melahirkan Islam, masih banyak anak pemeluk yang masih suka. Setelah kita menonton video tadi, ada nggak yang dapat menyimpulkan? Nanti selesai pelajaran ada hadiahnya. Yuk, siapa yang dapat menyimpulkan bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum adanya Islam? Tadi kan kita sudah memutar videonya. Oke, baiklah. Jika tidak ada, kita akan masuk ke pembahasan. Berarti tidak ada hadiah dulu, ya. Nah, ini dia. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, itu membawa keberkahan. Dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, ya, bagi seluruh alam. Jadi berhala ini disembah oleh masyarakat Arab ketika itu, yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Ibrahim itu profesinya sebagai pembuat patung dulunya. Nah, kemudian patung itu disembah. Nah, sembah oleh masyarakat Arab. Nah, jadi ajaran dari
Nabi Ismail ini ketika Nabi Ismail wafat, ajaran menyembah berhala ini diteruskan oleh salah seorang budak bernama Abu Amr bin Lu'ay Amr bin Lu'ay ya. Jadi Amr bin Lu'ay ini pergi ke kota Mekah untuk mengajarkan masyarakat Mekah menyembah berhala. Jadi Amr bin Lu'ay ini membawa patung yang bernama Hubal. Hubal ini patung yang besar ya. Jadi ketika itu dibawalah patung tadi bersama dia ke kota Mekah. Kemudian dibuat lagi patung bernama Lata, Uzza dan Mana. Jadi Lata, Uzza dan Mana ini patung yang berbentuk perempuan. Ya, jadi menurut mereka patung Lata, Uzza dan Mana ini adalah anak perempuan Allah, anak perempuan Tuhan. Makanya Lata, Uzza dan Mana berbentuk perempuan. Jadi mereka menganggap Lata, Uzza dan Mana adalah perempuan. Nah, selain Lata, Uzza dan Mana, ada juga 360 berhala lainnya yang disembah oleh masyarakat Mekah. Nah, ini dia. Patung selain Lata, Uzza dan Mana yang disembah oleh masyarakat Mekah. Ada 360 patung yang dikelilingi di sekitar Ka'bah. Ya. 360. Jadi diletakkan di sekeliling Ka'bah untuk disembah. Selanjutnya, nah ini kondisi sosial yang Bapak sebutkan tadi ya. Bahwasanya masyarakat Arab itu terkenal orang yang suka pekerja keras. Dia pekerja keras ya. Dan juga mereka itu suka bersair. Ketika ada hiburan ya, ketika ada kontes nih di suatu pasar. Jadi mereka itu membuat sebuah hiburan namanya pasar Ukas, Julmajas ya. Pasar Ukas dan Julmajas, ada 2 pasar ya. Jadi pasar itulah tempat hiburan bagi orang-orang Arab. Kalau kita kan hiburan kita sekarang apa nak? Nonton bioskop, nonton YouTube. Dulu ada nggak YouTube? Nggak ada dulu YouTube, nggak ada dulu bioskop. Yang ada mereka itu berkumpul di suatu tempat namanya Pasar Ukas dan Julmajas ya untuk menonton orang-orang bersair. Sair itu tahu sair? Hah? Sair itu bercerita sambil bernada, pakai lagu, ya berpuisi kayak berpuisi. Nah itu namanya sair, ya. Nah jadi masyarakat Arab ini terkenal sebagai orang yang sederhana, pekerja keras, ahli syair. Nah, itu dia. Tapi hal negatif dari masyarakat Arab itu mereka terkenal sebagai masyarakat jahiliyah. Tahu jahiliyah? Bodoh. Kenapa mereka bodoh? Padahal mereka pekerja keras, mereka rajin, mereka menghargai pemimpin. Tapi kenapa dikatakan bodoh? Karena membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan ya hidup-hidup. Dari bayi ketika ada anak perempuan yang lain dikubur hidup. Kenapa dikubur hidup-hidup? Karena pembawa sial. Anak perempuan dikatakan pembawa sial, lemah, letih, nggak ada gunanya. Nah, makanya kalian beruntung sekarang. Perempuan sekarang dihormati, dihargai. Karena kita lahir dari rahim seorang perempuan, rahim seorang ibu, ya. Jadi itulah kebodohan mereka. Nah, ini kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat Arab ketika itu mereka penghasilan mereka itu dari beternak ya atau berdagang. Mereka suka hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nomaden namanya. Berpindah. Kenapa? Karena suhu udara di Arab itu panas. Jadi mereka dagangnya pindah-pindah cari tempat yang sejuk gitu loh. Supaya juga dagangan mereka berkembang, nggak orang-orang itu aja yang beli. Orang luar, orang Madinah juga beli gitu. Jadi mereka kendaraan mereka adalah unta ketika itu. Nggak ada kereta, nggak ada mobil, nggak ada Fortuner, nggak ada Ninja dulu, nggak ada ya. Yang ada dulu kendaraannya unta ya. Dan mereka berdagang dengan jujur ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berdagang dengan jujur nak. Makanya Nabi kaya karena kejujurannya. Jadi mereka juga mempraktekkan yang namanya riba. Tahu riba?
Jadi dulu riba itu udah ada, nak. Riba dulu udah ada. Apa arti riba? Riba artinya apa, nak? Membungakan. Coba berdiri dulu. Apa artinya? Riba artinya apa? Membungakan uang. Boleh nggak kita membungakan uang? Tidak boleh, ya. Tinggal 90.000 atau tinggal 80.000 kena pajak, ya kan? Untung nggak kita nabung di bank? Rugi kan? Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam, yaitu dulunya banyak kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Arab. Nah, jadi sebelum adanya Islam, ya, jadi ada 3 kekuatan besar nih, 3 kekuatan kerajaan besar yang menguasai Arab, yaitu kerajaan Bizantium, ya, kekaisaran Persia dan dinasti Himyar. Jadi Bizantium, ya, dan Persia ini berasal dari Eropa, ya. Ini ada gambar, ya, gambar yang Bapak jelaskan tadi. Ini sekarang berupa gambar, ya. Nanti Bapak akan bagikan per kelompok ini. Nanti kalian menyimpulkan nih, yang mana kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, yang mana kondisi politiknya di gambar ini. Bisa kan? Contohnya kondisi sosialnya ngapain mereka? Ini contohnya ada gambar mabuk-mabukan, ya kan? Nah, kita jelaskan di sini, nak. Ini Pak kondisi politiknya, ada kerajaan-kerajaan yang berdiri, ya kan? Bisa? Kemudian ini Pak kondisi sosialnya masyarakat Arab terkenal orang yang mabuk-mabukan, mereka sering mabuk-mabukan, ya kan? Bisa gitu, nak? Nah, ini kan. Oke ya, ini Pak bagikan ya. Nah, ini aja. Oke, ini Pak bagian di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Atau enggak kan gini aja, dan pilih lah nih, pilih gambarnya. Bersair, ya kan? Ini kondisi ini Pak yang nomaden, artinya berpindah-pindah, gitu ya. Bisa kan? Oke, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Mana? Hah? Ngerjain ya. Ngerjainnya di kertas lembar aja. Nah. Ataupun nggak usah pakai kertas lembar, kalian simpulkan aja bisa. Kan ada gambarnya. Nanti kalian ceritakan inilah kondisi ekonominya, gambarnya seperti ini. Bisa? Oke. Bisa kan? Nggak usah ditulis, kan ceritakan saja. Kalian ceritakan. Nanti dipresentasikan ya. Tuh ada gambar. Ayo, bisa nak? Ya, kerajaan Kindah ini termasuk ke dalam kondisi yang mana? Politik, ekonomi. Nah, tadi kan sudah Pak jelaskan. Kerajaan Kindah, kerajaan Main, sama kerajaan Sabak itu termasuk kondisi politik. Kalau misalnya mabuk-mabukan sama berjudi termasuk kondisi sosial. Kalau patung itu kepercayaan. Ya, patung kepercayaan. Kepercayaan. Nah, bertepuk tangan untuk kelompok satu. Oke. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2? Ya, boleh. Oke. Ayo kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, kalau tidak ada, baiklah. Karena waktunya habis, ya, waktunya singkat, jadi Bapak akan menyimpulkan saja ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, bahwasanya masyarakat Arab sebelum mengenal Islam dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Yang kita ambil dari kondisi masyarakat Arab ketika itu sisi positif, yaitu mereka pekerja keras, ya. Mereka hormat sama atasan, ya. Enggak gitu mereka suka bersair. Tapi sisi negatifnya adalah mereka mabuk, judi, ya.
berzina, atau minum minuman keras, dan juga mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu yang tidak boleh kita tiru. Zaman sekarang, nak, ya. Zaman sekarang itu banyak gambaran dari masyarakat Arab jahiliyah. Banyak orang suka mabuk. Sekarang masih banyak kan? Masih banyak orang suka mabuk, berjudi, berzina. Pacaran itu berzina, nak. Nah, dalam Islam kita tidak boleh pacaran. Pacaran itu haram. Sekedar chat-chatan aja pun haram. Ya. Jadi jangan dekati zina, jangan dekati judi. Zaman sekarang banyak main slot, ya. Oke ya. Jadi kondisi politiknya adalah ketika itu masyarakat Arab dikuasai oleh berbagai macam kerajaan, belum tetap dia sebagai satu negara, ya, satu kerajaan yang punya satu raja, ya. Kalau kita kan punya satu pemimpin, yaitu presiden. Kalau dulu nggak banyak pemimpinnya, ya. Nah, jadi itulah kesimpulannya yang dapat kita ambil. Hal positifnya kita ambil, hal negatifnya kita jauhin. Apa tadi, nak? Pacaran, judi, mabuk, zina termasuk pacaran, ya kan? Mengubur anak hidup ya, korupsi juga. Nah, itu dia ya. Oke, baiklah, sebelum kita tutup video kita kali ini, ya, yuk kita selawatan dulu yuk. Ya, selawatan dulu supaya kita nanti dapat syafaat di yaumil akhir. Oke, yuk kita mulai ya. Ya, ikuti ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang baca doa sebelum kita pulang. Yuk, baca doa dulu, pimpin doanya. Siapa yang pimpin? Yang laki-laki loh. Bang, pimpin doanya. Pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira walijadina walijadatina waliasatina wali unistajatina wali jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan semuanya duduk yang tertib. Nanti Bapak akan tunjuk mana yang pulang duluan ya. Oke. Untuk kelompok sini pulang duluan. Ayo silakan.
Oke, kelompok sini, silakan pulang. Ayo semuanya silakan ya pulang. Oke. Oke ya. Jangan pulang dulu. Kita kan ada acara makan-makan. Ini kan hanya sekedar itu aja.